Baik, kita masuk kepada laporan ya. Nah, jadi saya runtut, jadi saya betul-betul sistematis kalau saya bicara. Saya masuk kepada pelaporan Novi ya. Kalau pelaporan Novi itu udah jelas ya. Saya katakan jangan ada kata-kata bahwa itu pertanyaan, nggak ada ya. Pertanyaan kenapa nggak nanya langsung? Yang sialnya lagi, yang dipertanyakan tuh objeknya itu objek yang sangat betul-betul membuat harga diri Novi itu tercemar ya. Nah, kalau nanya kok udah apakah ini dari hasil jadi pelacur, mohon maaf nih ya, ini kan nggak pantas, nggak layak, kita budaya timur loh, Indonesia loh. Apakah ini hasil dari narkoba, apa-apaan nih pertanyaan kayak gini. Nah, yang lebih ironis yang kena kepada substansinya dipublikasikan melalui media. Ini yang kena substansinya, akhirnya kena penerapan daripada undang-undang ITE itu. Kenapa dipublikasi pada media, dipublikasikan, media masuklah tanggapan netizen. Netizen memberikan komentar yang macam-macam. Yang lebih parah lagi, keluarga daripada Novi. Apa benar nih Novi seperti ini? Yang paling ironisnya lagi anaknya. Anaknya kan punya teman juga. Apa nggak punya berpikir seperti itu gitu loh. Merusak daripada harkat daripada Novi di depan anak-anaknya, di depan daripada yayasannya, di depan orang tuanya, koleganya, dan lain sebagainya. Dengan pertanyaan yang bermacam-macam. Kan isi kepala manusia kan nggak sama semua. Ada yang menganggap itu, oh bener. Ada yang menganggap itu, masa sih? Tapi kan sudah nggak pantas. Makanya sudah masuk di sana, sudah dianalisa, dan ditambahkan lagi pada saat pelaporan kepada Komnas Perempuan. Ada lagi penerapan Komnas Perempuan itu menyatakan itu bahwa itu sudah tidak benar. Ya. Sudah memojokkan seseorang, ditambah lagi ya menjustifikasi tentang masalah status profesi daripada pramugari. Ini lebih telak lagi. Jadi banyak akumulasi daripada bahasa yang disampaikan yang bersangkutan yang sudah memporak-porandakan sistem daripada hukum Indonesia. Saya kadang nggak mau terpancing aja. Saya juga dibilang kok bahwa jenderal bicara hukum tapi nggak ngerti hukum, nggak sekolah hukum. Lah kan ini kan bego banget nih. Lah saya dari mulai letnan 2 sampai jenderal itu kan namanya di kepolisian itu kan urusannya kan hukum. Apalagi di reserse mencermati hukum. Dia belum lahir, saya sudah bicara hukum. Gitu loh. Ini balik-balik dunia persilatan nih. Dan latar belakang saya juga sarjana hukum juga. Kemudian ada lagi jenderal sampah lah. Pemerintahan sampah lah. Saya sudah nggak ngerti gitu loh. Saya udah lah, pikir kesehatanmu aja lah gitu loh. Kamu sudah di kursi roda, kesehatan udah seperti gitu. Saya kan pernah ngomong, nanti tensimu naik-naik loh. Tensimu naik nanti merusak struktur tubuhmu. Itu aja pikirin. Nanti hujatan masyarakat kok nggak terima, tapi kok menghujat orang. Perempuan kok nggak mau anak perempuanmu dihujat orang, tapi kamu menghujat perempuan. Nah ini namanya itu memercik air di dulang, kepercik muka sendiri. Nah, jadi seperti itu statusnya sekarang nih. Nah, masuk kita pada pasal pelaporan daripada Alvin Lim ya di Mabes Polri kemarin. Nah silakan menilai, tapi kalau yang lain saya nggak mau bicara karena saya nggak mau tembus kepada apakah itu asam lambung dan lain sebagainya, saya nggak mau bicara itu ya. Saya hanya berbicara tentang Novi ya. Kalau yang dipersoalkan tentang masalah meme ya, yang menggunakan kacamata dengan perban, di parodi itu, terus apa esensinya? Kan jabut orang. Dia menari-nari. Kalau seandainya Novi mengatakan ini, loh saya pakai kayak gini, pakai perban, terus pakai kayak gini kenapa? Takut kelilipan, takut kena kena debu, ya saya pakai aja. Sekalian saya mau pengen dagelan, saya main-mainkan. Emang saya sebutkan untuk siapa? Emang sudah pasti saya menggunakan itu, saya mengatakan menghina orang buta? Kan enggak. Itu substansinya di mana? Nah yang pakai pikiran tuh, yang nggak ngerti hukum tuh siapa gitu loh. Jadi kalau seandainya orang Mabes Polri itu menerima itu dengan substansi itu, alangkah sumirnya. Saya ini kan penyidik, jadi kalau reserse mengatakan pencemaran nama baik apabila ditujukan pada orangnya. Dengan mengatakan
matamu, mohon maaf, matamu buta, makanya kamu kayak gitu. Itu kena tuh, seperti kayak itu langsung lihat substansi. Lah ini cuma nari-nari, saya udah lihat memenya kok. Dia pakai kacamata, ya. Terus dia pakai korban, dia main joget-joget seperti kayak gitu. Lu masa dia langsung diasumsikan bahwa itu menghina orang buta? Ya enggak juga lagi. Saya baru kemarin nih kena kelilipan debu, saya pakai korban gini. Terus saya buta kalau gitu, menghina orang. Tapi intinya ada bantahan dari Alvin Lim bahwa tadi kan Pak Irjen Jenderal sendiri bilang bahwa kan mempublish atau melalui alat elektronik, yaitu salah satu YouTube ataupun media lain. Tapi dia berpendapat atau berargumen bahwa dia kan nggak tahu nomor teleponnya, gimana caranya gue bisa minta maaf atau bisa mengasih tahu bahwa si A si B begini bang. Gimana tanggapannya? Yang minta maaf siapa? Ya maksudnya mengasih tahu bahwa langsung aja ke muka jadi atau ke omongan dia nomor telepon aja, saya nggak tahu gimana saya harus kalau dia bijak dia cari dong, kan gitu, tanya dong maksud tujuannya apa, kan gitu. Jadi langsung kalau seandainya pada saat ditanya ke Novi maksud tujuanmu apa bikin kayak gitu, kalau Novi mengatakan tuh untuk menghina orang buta kena, kan gitu. Tapi kalau dikatakan saya nggak bisa ngubungi dia, salah sendiri, kenapa nggak mau cari? Kalau kau pengen jelas ya cari dong, kan gitu. Gampang cari jawabnya, gampang. Mau pengen seperti itu diposisikan dengan apa maumu, tapi substansinya nggak kena. Nah, jadi boleh saya katakan bahwa kalau hanya meme masalah kacamata dia pakai itu sumir, nggak bakal kena karena orangnya nggak dituju. Nggak ada nama atau label dia. Nah, Manggaris cuma nari-nari kan saya udah sampaikan. Saya bilang saya kemarin kelilipan, saya cuci mata saya pasti perban, saya gini. Masa saya menghina si Agus? Ya enggak lagi. Nah, gitu kira-kira ya. Berarti bisa dibilang itu adanya kurang alat bukti ya, bisa untuk laporan tersebut ya. Kalau dibilang kurang alat bukti bukan itu. Kalau saya katakan ya nggak masuk alat bukti, nggak masuk substansi itulah. Kalau masih kurang alat bukti ada kemungkinan. Betul. Tapi kalau sudah tidak masuk substansi ya absurd. Saya ini penyidik yang ngomongin penyidik loh ya. Absurd itu. Sudah saya kasih contohnya tadi. Nggak bisa kalau joget-joget aja kayak gitu kemudian pakai gitu nggak kena. Ya, kalau dia mau nilai mengarahkan ke situ silakan aja, itu kan menurut alam pikirmu. Ya menurut alam pikirnya si Novi dikatakan, "Loh, gue pengen dagelan kok. Gue pengen gitu-gitu aja untuk apa? Membuat ketawa pemirsa." Betul. Bisa kan?